Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Reza Syahputra dengan NIM 20330032. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal Big Data yang berjudul Penerapan Big Data Analistik dalam Pengambilan Keputusan Bisnis OKI. Dan di sini nama saya Ardian Reza Syahputra dengan NIM 20330032. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya saja. Yang pertama ada latar belakang, yaitu latar belakang di dalam ini yaitu perusahaan saat ini menghadapi aliran data yang sangat besar dan beragam akibat digitalisasi. Big data dipandang sebagai pilar utama dalam transformasi bisnis dan revolusi industri 4.0 karena kemampuannya memberikan kawasan yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan organisasi untuk mengubah data besar menjadi keunggulan kompetitif melalui pendekatan analitik, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Itulah 3 data analitik yang digunakan pada penelitian ini. Itulah isi latar belakang dalam review jurnal ini. Selanjutnya yaitu ada teknologi dan istilah penting. Yang pertama ada big data. Apa sih itu big data? Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan kompleks yang tidak dapat ditangani di lebih konvensional. Itulah yang disebut big data. Yang kedua ada business intelligence atau yang kita kenal dengan BI, yaitu adalah sistem atau perangkat untuk menganalisis dan menginterpretasi data guna mendukung keputusan. Itulah yang disebut BI atau Business Intelligence. Yang ketiga ada machine learning atau pemodelan prediktif, yaitu adalah teknik untuk membuat prediksi berdasarkan data historis dipakai sebagai bagian dari metode. Dan yang keempat, real-time analytic data processing, integrasi lintas departemen atau istilah yang muncul sebagai komponen arsitektur dan faktor implementasi. Itulah teknologi dan istilah penting yang bisa saya ambil dari jurnal ini dan saya ringkaskan menjadi satu. Oke, selanjutnya ada permasalahan dan tantangan. Apa sih permasalahan dan tantangan pada artikel ini? Artikel ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam implementasi big data analistik di organisasi. Yang pertama yaitu ada kompleksitas teknologi dan biaya infrastruktur tinggi. Yang kedua ada kekurangan SDM terampil atau data scientist atau data analisis. Yang ketiga ada isu privasi dan keamanan data, risiko kebocoran kerangka hukum. Yang keempat ada tantangan integrasi data lintas departemen dan efisiensi pre-processing. Semua poin ini dibahas sebagai kendala yang harus diatasi untuk mendapatkan manfaat strategis. Itulah permasalahan dan tantangan pada jurnal ini. Selanjutnya, yaitu ada kontribusi utama penelitian. Apa sih kontribusi utama penelitian dalam jurnal ini? Yang pertama, yaitu ada menjadikan kerangka proses penerapan data analistik. Dari pengumpulan hingga visualisasi dan rekomendasi yang menggabungkan SLR dan studi kasus Empire. Yang kedua, ada mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas big data untuk keputusan strategis, kemampuan prediktif atau ML atau pre-processing, integrasi data. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi praktis, yaitu investasi SDM, infrastruktur fleksibel, kebijakan data aman untuk
organisasi yang ingin bertransformasi digital. Itulah kontribusi utama dan dari penelitian tersebut. Oke, yang selanjutnya ada metode pemecahan masalah, metodologi penelitian. Itu menulis memakai metode campuran atau mixed method. Yang pertama ada systematic literatur review atau SAR, mengumpulkan dan mengelompokkan penelitian relevan terkait big data dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada studi kasus empiris, observasi, wawancara, dan pengamatan langsung pada organisasi yang menerapkan big data. Yang ketiga ada teknik analisis data, statistik untuk pola machine learning untuk prediksi dan pemodelan prediktif untuk rekomendasi strategis. Dan yang keempat ada aplikasi dan evaluasi untuk menilai dampak big data terhadap kumpulan kompetitif, yaitu jenis customer insight atau respon real time. Yang keenamnya itu hasil implementasi, temuan dan bukti empirics. Apa sih dalamnya? Yaitu ada manfaat yang diamati, wawasan pelanggan lebih mendalam, pengambilan keputusan lebih cepat atau real time, efisiensi operasional dan dukungan pada inovasi produk, yaitu analisis faktor F3, kemampuan predik dan machine learning, memberikan dampak paling signifikan terhadap keputusan strategis. Faktor lain seperti efisiensi processing atau F2 dan integrasi lintasan departemen atau F1 juga berkontribusi tetapi dengan dampak lebih kecil. Kendala nyata pada studi kasus itu adalah yang ketiga, biaya implementasi tinggi, kurangnya SDM terampil, serta isu privasi atau keamanan yang menuntut strategi manajemen dan kebijakan. Pada kesimpulannya adalah penelitian penerapan big data analisis dan pengambilan keputusan bisnis menunjukkan bahwa big data analisis memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di organisasi. Pemanfaatan data dalam skala besar, baik melalui analisis deskriptif, prediktif, maupun perspektif, mampu menghasilkan wawasan yang lebih akurat, tepat, dan relevan dibandingkan pendekatan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan analitik prediktif dan penerapan machine learning merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung keputusan strategis, terutama dalam memahami perilaku pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan merespon perubahan pasar secara real time. Selain itu, integrasi data lintas departemen dan proses data processing yang baik juga berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi big data analistik. Yang ketiga, yaitu ada namun demikian penelitian ini juga menegaskan bahwa implementasi data jika implementasi big data analistik masih menghadapi sejumlah tantangan seperti tingginya biaya infrastrukturnya dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta isu keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga pada pengembangan SDM, tata kelola data, dan kebijakan keamanan yang memadai. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, big data analitik terbukti mampu menjadi alat pendukung keputusan strategis yang efektif dan memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi apabila diterapkan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oke, itulah review jurnal saya yang berisi dari ada latar belakang, teknologi dan istilah penting, permasalahan bertentangan, kontribusi utama, dan metode pemecahkan masalah, hasil implementasi, dan kesimpulan pada review jurnal ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.